لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam, serta tidak ketinggalan di masa sekarang. Itu yang penting juga adalah imun, gitu ya ibu-ibu. Nah, di sini saya Akida akan menyampaikan topik tentang bagaimana mengelola keuangan di masa pandemi, terutama keuangan keluarga, nggih. Mungkin ya, mengelola keuangan keluarga di masa pandemi. Jadi nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana kita mengatur keuangan keluarga ini. Sebenarnya tidak hanya di masa pandemi, tapi karena ini masa pandemi ya Bu, jadi lebih khusus begitu. Tapi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya bisa dipraktekkan tidak hanya di masa pandemi saja, tetapi secara umum juga. Begitu. Kenapa sih kita harus peduli dengan pengelolaan keuangan ya? Ibu-ibu pasti tahu ya, harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga keutuhan keluarga kita, keharmonisan keluarga kita dengan tidak terkendala masalah keuangan. Begitu. Kan kita tahu ya banyak kasus keluarga yang menjadi tidak harmonis itu karena masalah keuangan, salah satunya karena masalah keuangan. Begitu. Terus apa sih langkah pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau mulai nih? Kadang kan kita suka bingung tuh ya Bu, saya tuh pengen Mbak mulai ngatur keuangan, tapi mulainya dari mana gitu. Di sini saya akan sampaikan dua hal yang paling penting ya Bu ya, terutama di masa pandemi. Yang pertama adalah kita mulai untuk menyusun anggaran rumah tangga. Sebenarnya mungkin Ibu secara sadar atau tidak sadar sudah melakukan ini ya. Biasanya ibu-ibu kan sudah jago tuh kalau dapat pemasukan berapa gitu, nanti pengeluarannya dalam 1 bulan itu apa aja gitu, biasanya kan sudah jago ibu-ibu enggak. Nah, dalam keluarga itu kan kita ada namanya kebutuhan di masa kini. Apa saja sih Bu kebutuhan di masa kini? Nah itu tadi kebutuhan kita makan sehari-hari, itu kan kebutuhan rutin kita setiap hari ya Bu ya, harus dipenuhin gitu. Terus habis itu bayar SPP putranya misalnya, itu kan juga kebutuhan di masa kini. Bayar listrik, bayar air ya, bayar tagihan-tagihan, isi pulsa, apalagi sekarang anaknya sekolah online ya Bu ya, itu juga penting banget. Nah itu masuk dalam kebutuhan di masa kini. Nah kebutuhan di masa kini ini makanya kita bikin kita data dulu tuh kalau dalam menyusun anggaran kebutuhan di masa kini saya itu apa aja ya gitu, kebutuhan saya sekarang itu apa aja, kebutuhan yang rutin itu apa, terus kebutuhan yang tidak rutin itu apa. Kalau yang rutin kan misalnya kayak tadi ya Bu ya, pengeluaran rumah tangga ya, belanja gitu ya Bu ya, belanja, terus habis itu SPP gitu, SPP sekolah, terus habis itu bayar tagihan-tagihan gitu ya. Pencet. Bayar tagihan-tagihan gitu. Ini kan masuk di pengeluaran kita yang di masa sekarang dan rutin gitu. Terus ada juga pengeluaran kita di masa sekarang tapi tidak rutin. Contohnya apa tuh Bu? Misalnya nih rumah kita bocor gitu. Itu kan kebutuhan kita di masa sekarang tapi tidak rutin. Benar ya Bu ya. Terus habis itu misalnya sakit gitu. Itu kan kebutuhan kita di masa kini yang seharusnya kita persiapkan gitu supaya nanti kalau kita sakit itu kita sudah punya anggaran untuk itu. Terus habis itu selain ini ya, ini SPP bulanan gitu. Terus habis itu selain ini kan juga ada nih Bu, kebutuhan yang nggak cuma di masa kini, tapi juga di masa depan. Kebutuhan di masa depan itu misalnya nih anak yang keluarga baru menikah gitu. Kira-kira perlu nggak sih kita nyiapin dana buat nanti kalau misalnya hamil dan melahirkan. Benar ya Bu ya? Terus misalnya rencana buat misalnya ada yang rencana mau beli rumah misalnya, atau uang masuk sekolah gitu. Anaknya sekarang umur berapa tahun gitu ya, terus nanti direncanakan mau masuk sekolah. Itu kan kebutuhan yang perlu kita pikirkan gitu. Tapi belum dikeluarkan sekarang gitu ya Bu ya. Nah, kebutuhan di masa depan ini juga ada yang rutin dan ada yang non rutin. Tapi biasanya kebanyakan kebutuhan-kebutuhan di masa depan itu yang sifatnya tidak terlalu rutin ya. Misalnya kayak tadi uang masuk sekolah gitu. Terus misalnya ada yang berencana mulai mau beli tanah atau mau beli rumah gitu ya, bangun rumah gitu. Itu kan kebutuhan di masa depan seperti itu. Nah,
apa? Nah, ini yang disebut dengan menyusun anggaran itu, kita tuh susun tuh Bu, kebutuhan kita di masa kini apa saja, terus kira-kira berapa-berapa aja gitu, baik yang rutin maupun yang tidak rutin gitu. Nah, kalau dalam Islam tuh sebenarnya gimana sih prinsip dalam menyusun anggaran? Ini ya, di surat Al-Furqan disebutkan bahwa orang muslim itu adalah kalau membelanjakan hartanya itu tidak berlebih-lebihan, Bu. Jadi kalau misalnya nih kita punya uang belanja setiap bulan sekian gitu ya, Bu ya. Terus apa namanya? Kita beli sesuai dengan kemampuan kita dari uang tersebut gitu. Tapi juga tidak boleh juga terlalu kikir, Bu. Apalagi di masa pandemi sekarang ya, Bu ya. Kita contohnya nih misalnya tidak berlebihan dan tidak kikir. Misalnya uang belanja kita itu kan katanya sekarang untuk kita harus perlu banyak protein gitu ya Bu ya. Nah, protein dari uang belanja kita itu ternyata cukup buat beli ayam sama tempe misalnya ya. Tidak berlebih-lebihan itu nggak kemudian terus kita maksa untuk beli salmon gitu. Salmon kan mahal, itu berarti berlebih-lebihan karena sudah melebihi dari kebutuhan kita dan kemampuan kita. Tapi juga nggak kikir juga gitu karena sekarang kan harus hemat gitu. Terus habis itu akhirnya makannya cuma nasi sama garam. Itu kan jadinya pelit ya. Jadinya pelit, akhirnya apa namanya? Gizinya tidak tercukupi malah jadi gampang sakit kayak gitu. Itu juga tidak tepat gitu. Pembelanjaan yang benar itu adalah yang di tengah-tengah gitu antara yang tadi sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan seperti itu. Kenapa sih kita harus bikin rencana anggaran tiap bulan gitu kan? Kita sering kadang nggak bisa ditebak gitu. Tahu-tahu anaknya minta jajan, bener ya Bu ya? Anaknya tiba-tiba minta jajan gitu, itu nggak bisa kita, nanti kalau nggak dibeliin nanti nangis misalnya kayak gitu, atau ya kan mumpung lagi diskon akhirnya kita belinya banyak gitu padahal sebenarnya kita belum butuh gitu misalnya, akhirnya karena ngejar diskon di belanja yang satu akhirnya belanja yang lain tahu-tahu ternyata beras habis gitu misalnya, padahal beras itu kan juga kebutuhan pokok gitu. Nah, itulah gunanya kenapa sebaiknya kita merencanakan, kita sudah bikin rencana anggaran Bu gitu. Nah, contohnya nih misalnya kayak kita pergi ke warung atau kita pergi ke swalayan gitu ya Bu ya, belanja ke supermarket atau belanja ke pasar. Kalau misal ini mirip ya Bu ya, kalau kita mau belanja itu biasanya ibu-ibu pasti udah ini nih sudah tahu kan bawa uang berapa. Terus sudah tahu nanti yang mau dibeli apa aja. Nah, kalau misalnya dari awal sebelum berangkat itu kita sudah data nih yang mau dibeli apa aja, barang apa aja, atau makanan apa aja di rumah yang udah habis gitu kan. Kita misalnya mau belinya beras gitu, kita tahu, terus habis itu sabun cuci gitu yang habis gitu. Ini akan lebih nanti ketika kita belanja itu akan sesuai gitu antara kebutuhan yang ada di rumah dengan uang yang kita punya gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu nih, udahlah sekarang waktunya belanja, kita masuk pasar aja, kita nggak peduli kita nggak ngecek dulu di rumah kita butuhnya apa aja. Biasanya Bu, rata-rata kita bisa aja beli yang ternyata di rumah masih ada. Di rumah masih ada. Terus habis itu masih ada. Terus habis itu lupa beli yang di rumah udah habis gitu karena kita nggak ngecek dulu gitu. Nah, begitu juga akibatnya kalau misalnya ternyata uang yang kita bawa ini sudah terlanjur habis buat belanja, akhirnya yang di rumah udah habis ini terpenuhi atau enggak kira-kira? Kalau uangnya masih banyak sih terpenuhi ya Bu ya, tapi kalau uangnya pas-pasan kan akhirnya kita jadi belanjanya tidak tepat gitu. Nah, itu juga gunanya kenapa kita bikin nih dalam sebulan itu uang belanja, uang makannya tuh berapa, terus uang buat bayar SPP-nya tuh berapa, terus buat bayar tagihan listrik itu berapa, kayak gitu. Jadi nanti ketika tidak ada tagihan yang kelupaan untuk dibayar, ya kan nggak lucu kalau misalnya nanti kita udah belanja banyak, ternyata token listrik habis, kita nggak bisa ngisi gitu. Itu kan bisa gawat ya Bu ya. Gitu. Terus juga kita harus memetakan tuh bedanya antara kebutuhan sama keinginan, mana yang beneran butuh, mana yang cuma pengen-pengen aja gitu. Apalagi sekarang kan belanja gampang ya, jadi mungkin kadang-kadang kita
ini keinginan bisa jadi keinginan dari diri kita sendiri, bisa juga karena dipengen-pengenin tetangga gitu. Nah itu bisa dipengen-pengenin tetangga atau diojo-ojo ini sama teman arisannya misalnya, Bu ayo beli kompor baru, kompornya itu keren loh gitu. Padahal di rumah kita belum butuh-butuh amat kompor baru gitu, kompor kita masih oke buat masak daging kurban ya Bu ya, masih bisa masak rendang dengan enak gitu kan, berarti kan selama ini kita belum butuh gitu. Itu juga kita dalam keuangan itu harus memastikan mana yang kebutuhan terus mana yang keinginan. Gitu. Terus jangan lupa ya Bu ya, terutama yang diberikan kelonggaran rezeki itu adalah mengalokasikan yang namanya zakat. Gitu. Makanya prioritas pengeluaran itu untuk kita yang sebagai rasa syukur kita, kalau misalnya kita masih diberikan rezeki yang cukup gitu ya, kita pengeluaran untuk zakat gitu atau untuk sosial. Kemudian utang ya Bu ya, namanya utang itu harus dibayar. Kalau tidak perlu dibayar itu namanya santunan Bu. Jadi cicilan utang ini harus dianggarkan ya Bu ya untuk dibayar. Kemudian untuk saving atau menabung ini maksudnya seperti tadi, misalnya kita sudah, misalnya istri sedang hamil, kita mulai nabung untuk nanti biaya lahiran, misalnya untuk biaya baju bayi dan segala kebutuhan-kebutuhan bayi nanti gitu. Atau anaknya 2 tahun lagi atau setahun lagi masuk sekolah gitu. Berarti kan harus mulai dicicil, nggak bisa kalau nanti kita tahu-tahu mau masuk sekolah pas lagi nggak punya uang, akhirnya anaknya harus ditunda sekolahnya. Itu kan sebisa mungkin kalau kita sebagai orang tua kan inginnya anaknya tetap sesuai pendidikannya, itu kan sesuai ya Bu ya dengan tahapannya gitu. Nah terus habis itu baru pengeluaran untuk biaya hidup. Nah ini konsumsi atau belanja gitu. Terus listrik, telepon, internet, pulsa ini ya Bu ya, ini juga penting banget. Terus transport, terutama kalau banyak kebutuhan yang keluar rumah atau harus pergi gitu kan, transport berarti bensin, terus servis motor gitu-gitu, terus uang sekolah, kemudian uang saku ayah, ibu, dan anak. Nah, kemudian baru deh kebutuhan-kebutuhan yang bukan kebutuhan utama keluarga gitu, misalnya shopping, terus atau misalnya piknik gitu, atau lain-lain gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalnya nih kita sudah tahu uang pemasukannya berapa gitu ya. Dalam sebulan itu kita punya pemasukan berapa. Nah, itu nanti langsung kita bagi-bagi, Bu. Kita bagi-bagi, kita hitung mana yang untuk bayar SPP nih, buat biaya pendidikan, beli buku gitu-gitu. Terus habis itu misalnya ada cicilan, disetorkan ya, Bu ya. Jangan sampai nanti uangnya mentang-mentang jatuh temponya akhir bulan gitu. Terus mundur-mundurin, akhirnya akhir bulan uangnya udah kepake semua nih buat biaya hidup, akhirnya nggak bisa bayar cicilan, akhirnya jadi nunggak, kan jangan ya Bu ya, sayang sekali gitu. Jadi kita kita bayarin dulu, karena kan utang itu wajib dibayar ya Bu ya, kalau tidak dibayar namanya santunan gitu. Jangan lupa zakat, terus tabungan ya Bu ya, terus proteksi ini kalau misalnya Ibu, apalagi sekarang lagi musim pandemi ya, kalau Bapak Ibu masih punya BPJS yang berjalan itu dilanjutkan, atau alhamdulillah kalau misalnya dari Bapak Ibu ada yang dari kantor gitu sudah dapat gitu ya. Terus nah ini jadi akhirnya tadi kan ada pengeluaran masa depan dan ada pengeluaran saat ini ya. Nah ini tadi jadi total dari uang kita yang masuk setiap bulan atau mungkin ada yang harian ya, itu setelah kita tabung itu nanti sisanya buat kita tabung untuk kebutuhan-kebutuhan masa depan, kemudian itulah yang kita pakai untuk kebutuhan saat ini. Gitu. Nah ini ilustrasinya ya Bu ya, jadi kalau misalnya sudah dapat pemasukan nih misalnya dari Bapak atau dari Ibu atau dari gaji atau dari misalnya ini dari jualan gitu ya, nah nanti setelah di total gitu baru kemudian dibagi-bagi, misalnya ini yang uang belanja, ini yang uang SPP kayak gitu. Nah nanti kita belanjanya itu sesuai dengan jumlah uang yang di sini gitu. Kita tidak ngutik-ngutik uang yang lain kayak gitu. Tapi prinsipnya tadi ya Bu ya, jangan sampai kemudian ngasih, kita kan lagi irit gitu, terus uang belanjanya jadi mepet banget. Kalau misalnya kita kayak gitu, biasanya bulan depan kapok nggak mau lagi ngatur uang di pos-posin lagi gitu, karena kemarin ternyata kalau ngatur uang tuh rekoso ya gitu. Jangan ya Bu ya. Jadi tadi tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak boleh kikir sama diri sendiri. Gitu.
Nah, terus gimana kalau ternyata banyak pengeluaran yang tidak terduga, apalagi sekarang kondisinya kan serba tidak terduga ya, macam-macam, misalnya dari ada yang kecelakaan, ada yang penghasilannya itu jadi turun gara-gara sekarang pandemi gitu, atau misalnya ya naudzubillah ya ada musibah-musibah yang lain gitu, atau ada saudara atau keluarga yang sakit kayak gitu. Itu terus harus bagaimana gitu. Nah, kalau menurut perencana keuangan nih, setiap keluarga itu sebaiknya punya namanya dana darurat. Dana darurat ini kalau mungkin di bahasa kita sering dibilang uang jaga-jaga gitu ya, uang jaga-jaga atau jagan gitu. Nah, tadi kan kita udah punya tuh uang belanja segini, uang SPP segini, kita kan udah bagi-bagi ya. Nah, sekarang ada yang namanya dana darurat khusus buat kalau uangnya ternyata tidak ternyata ada yang di luar rencana anggaran, di luar yang direncanakan gitu. Terus kenapa sih sebaiknya kita punya uang buat jaga-jaga? Supaya apa? Supaya kita nggak perlu berutang ketika terjadi keadaan yang tidak diinginkan. Gitu. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah keuangan kita saat itu sendiri. Gitu. Karena ini sifatnya uang jaga-jaga, jadi tidak boleh dipakai untuk pengeluaran yang nggak penting. Gitu. Misalnya ganti teflon ya Bu ya, padahal teflonnya masih baru gitu. Karena teflonnya itu lucu banget gitu, warnanya pink misalnya. Gitu. Padahal kita pakai teflon yang biasa-biasa aja gitu, nggak apa-apa juga. Suami sama anak di rumah juga makannya tetap enak gitu kan, misalnya. Terus idealnya punya dana darurat berapa sih? Kalau idealnya ya Bu ya, menurut ini menurut OJK ya 3 sampai dengan 6 kali biaya bulanan. Jadi kalau misalnya biaya bulanan Ibu misalnya 2 juta gitu, berarti paling tidak punya 6 juta yang buat jaga-jaga gitu. Tapi ini kan kondisi ideal. Kondisi ideal ya Bu ya. Kalau misalnya ternyata kita keadaannya lagi susah nih, mungkin agak sulit untuk mencapai idealnya itu. Tapi tetap ya Bu ya, kita usahakan untuk tetap punya dana darurat. Misalnya belum sampai ke 3 kali sampai dengan 6 kali biaya bulanan, nggak apa-apa, tapi kita tetap usahakan tetap selalu punya simpanan ya Bu ya. Gitu. Terus gimana caranya Bu kalau ternyata belum punya uang jaga-jaga nih, uangnya mepet terus. Nah, kita bisa cek lagi tadi pemasukan sama pengeluaran kita itu sudah sesuai atau pemasukan sama pengeluaran kita itu tadi ada yang masih pemasukannya ada yang masih bisa ditambah enggak, kalau ternyata enggak bisa ditambah, pengeluarannya ada yang bisa dikurangin apa enggak gitu. Kalau ternyata ternyata enggak ada ya, ternyata kok kayaknya susah ya gitu, enggak apa-apa, kita bisa mulai sedikit-sedikit dari setiap pemasukan. Misalnya nih yang jualan ya, misalnya sehari dapat 100.000 gitu, kita mulai dari kita sisihin tuh 5.000 atau 10.000-nya gitu setiap dapat gitu, untuk direncanakan buat memenuhi dana darurat ini gitu. Terus gimana biar uangnya nggak kesaut, disimpannya dipisah dari uang belanja. Jadi itu memang uang benar-benar buat jaga-jaga kalau ternyata uang bulanannya itu nggak cukup, atau uang bulanannya itu ternyata banyak kejadian keadaan musibah atau apa yang ternyata tidak cukup dari uang bulanan gitu ya. Disimpannya terpisah karena tujuannya buat jaga-jaga. Kemudian selanjutnya, kalau kita terima penghasilan yang tidak rutin, misalnya kalau ini misalnya dapat bonus atau misalnya dapat hadiah gitu ya, atau misalnya apalagi ya biasanya dapat sumbangan misalnya ya. Nah itu bisa kita tidak kita pakai semuanya, tapi kita simpan sebagian untuk kalau misalnya bisa disimpan semuanya, disimpan semuanya. Kalau misalnya baru bisa disimpan sebagian, nggak apa-apa, disimpan sebagian dulu buat nambahin si uang jaga-jaga ini gitu ya. Terus yang terakhir adalah, nah kita balik lagi ke sini, pengeluarannya tuh kira-kira ada yang nggak penting nggak sih gitu. Kita kurangin dulu deh sampai kita punya cukup uang jaga-jaga yang nanti sekeluarga itu bisa ayem gitu. Misalnya ya, jadi kalau misalnya ternyata penghasilan suaminya menurun gitu karena pandemi, itu keluarganya bisa tetap ayem sementara karena masih punya dana darurat. Paling enggak kan kayak buat bayar SPP anak gitu ya, atau misalnya buat bayar listrik gitu kan, nggak bisa ditunda ya Bu ya. Bisa gawat gitu rumah kalau sampai listrik ditunda gitu. Kalau kita punya cukup, ketika ternyata penghasilannya menurun, terus habis itu kita ternyata waktunya token habis, kalau kita punya uang jaga-jaga itu kan pasti lebih lebih ayem sekeluarga kita
gitu ya Bu ya. Terus inti dari mengelola keuangan itu adalah tadi pengeluaran itu harus lebih kecil dari pemasukan gitu. Jadi kalau ternyata pengeluaran kita menurun berarti kalau pemasukan kita turun berarti pengeluaran kita juga harus diturunkan, tidak bisa sama dengan yang dulu waktu kita pemasukannya masih banyak gitu. Terus ini menabung idealnya paling nggak 10% dari pemasukan. Tapi ini saya mepet banget Bu kalau harus 10%. Berapapun itu tidak apa-apa. Yang penting kita mulai untuk menabung sedikit demi sedikit gitu. Sampai dengan nanti harapannya dana darurat bisa cukup. Seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan Ibu. Nanti selanjutnya kita bisa ngobrol atau misalnya ada yang kurang jelas kita bisa tanya jawab di grup WhatsApp. Jika ada yang kurang berkenan dari penyampaian saya hari ini, saya mohon maaf Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik untuk saya pribadi maupun untuk ibu-ibu sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.